Part number 2, Kelinci Oke, Colored. selamat pagi. Kita ke kandang kelinci dulu ya. Dan melihat-lihat kelinci lagi, karena di part 1 juga udah ngelihat kelinci. Sekarang saya mau cerita sedikit lah kenapa kelinci itu bisa sakit. Oke, let's go. Kita pakai sandal dulu, sandalnya udah rusak. Hai kucing. Akan ke kandang dan mau kandang kelinci ya. Saya mau jelaskan sedikit lah. Lebih dahulu kita buka kandangnya. Halo, selamat pagi. Kita buka kandangnya kelinci dulu. Dan kita, ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ada ini kelinci yang usianya sekitar mau 2 bulan kalau tidak salah ini. Dan ini udah 5 bulan, tapi kenapa kelinci itu masih ada yang kayak ukurannya kecil? Itu karena nutrisi ketika dia nyusu kepada induknya, atau kemungkinan air susu dalam induknya itu kurang, jadi nutrisi yang masuk ke dalamnya sedikit. Tapi kalau misalnya biasanya kelinci, anakan kelinci yang udah lahir itu sekitar 4 minggu 5 minggu itu masih disusui, dan setelah itu dia lepas dan akan makan makanan yang padat. Nah, karena makanan kelinci berupa pelet itu juga sangat lumayan mahal ya, jadi kita mengakalinya dengan ampas tahu. Ampas tahu itu teman-teman harganya cuman 10.000 per karung. Nah, bagaimana cara mengolah ampas tahu? Nah, cara mengolah ampas tahu itu seperti biasa ya, kita cuman mengurangi kadar air yang ada di dalam ampas tahu itu. Setelah itu dijemur, dicampur dengan beberapa vitamin. Setelah itu didiamkan atau difermentasikan di dalam tong. Nah, tong yang ini tongnya, nah, gitu. Dan kelinci ini termasuk hewan yang nokturnal, jadi bergerak dan berkeliaran di malam hari. Ada juga kelinci liar, ada kelinci Himalaya, ada kelinci Netherlands, dan ada kelinci Rex, dan ada juga kelinci mini Rex. Kalau ini saya lupa ya, mungkin nanti di next video saya akan menjelaskan jenis-jenis kelinci yang ada di dalam kandang kelinci palaran. Nah, itu induknya lagi mengamati kita, sedang ngobrol apa itu orang katanya. Ini ada juga ya kembar. Ini nanti saya jelaskan sedikit tentang kelinci kembar ini. Ini ada jenisnya tapi saya lupa. Dan ya, ini ada kandang kelinci yang akan dibangun lagi ya. Kan itu masih direnov oleh paman saya. Ini indukannya. Nah, saya bisa lihat ya. Nah, kelinci itu kan ada telinganya, ada bulunya, ada cakarnya. Ini tandanya kelinci yang sangat sehat kalau bentuknya kayak gini. Kelinci itu sehat loh. Kayak gitu kelincinya sehat. Dan kalau misalnya kelincinya itu sakit, kita biasanya karantina. Jadi kita pisahkan dari kelinci yang sehat dan yang tidak sehat atau sakit. Nah, kalau yang sakit bagaimana? Ini kayak gini dia modelnya. Bulunya itu nggak sama kayak yang tadi ya. Kalau ini kan kayak apa ya? Nah, itu kelihatan ya kakinya itu ya. Terkelupas, itu terkena kutu, tungau atau skabies kalau dalam bahasa Latinnya. Nah, bagaimana cara pengobatannya? Pengobatannya itu ada obat kimia yang dijual di peternakan, tapi paman saya itu menyarankan menggunakan ini. Ini apa ya? Ini itu bawang putih dicampur dengan minyak kelapa. Masih herbal, masih alami. Ya, kita hanya menggunakan alam sebagai teman-temannya. Kelinci telinganya berdiri tegak, dia memiliki bulu yang tebal supaya melindungi dia dari hawa dingin biasanya. Dan bagaimana dengan corak atau pola warna, itu tergantung dari jenisnya lagi ya. Biasanya kalau misalnya di liar itu, di alam, kebanyakan kita lihat itu menyesuaikan. Ya, mungkin kurang lebih seperti bunglon ya, tapi enggak juga.
dia biasanya kayak gini. Ini kalau di alam liar tuh kayak gini biasanya, warna-warna kayak gini. Sementara satu kandang dulu yang saya buka karena melihat paman saya lagi nyari pakan untuk ngasih pakan. Nah, makannya itu apa? Pakannya itu apa? Biasanya kemarin itu kita pakai daun lemtoro, dan ini pandan kayaknya ini ya, wortel dan putri malu yang masih muda banget itu. Tapi saran saya untuk teman-teman, kalau ngasih makan berupa tumbuh-tumbuhan atau hijau-hijauan, itu ketika kita ngarit atau ngambil tumbuh-tumbuhan itu jangan langsung dikasihkan. Diamkan dulu, layu 1 malam, baru nih besoknya dikasihkan. Karena apa? Itu juga supaya nggak kaget. Kelinci kalau udah mencret itu bahaya, udah siklus pencernaan dalam perutnya itu terganggu. Bagusnya kalau mau ya pakai pelet aja tiap hari. Cuman kan karena kondisinya juga tidak memungkinkan kita menggunakan pelet terus, justru mencari alternatif yang lain untuk bisa tetap bagus dan sehat. Jadi kita menggunakan alam sementara. Karena menggunakan alam juga back to nature itu sangat bagus sekali. Ya go green lah. Dan insya Allah kalau misalnya ini kandang panjangnya 6 meter, jadi rencana saya dengan rekan-rekan saya yang ada di kampus mau membuat kandang yang berbasis sistem IoT. Jadi ya mencoba untuk ada pengatur suhunya, pengecekan suhu, dan bahkan yang lebih menurut saya lebih signifikan dalam sistem IoT-nya adalah, jadi kandang yang berbasis sistem IoT insya Allah akan direncanakan dengan teman-teman saya. Nah, mungkin itu ya sedikit kalau aku bilang ya, kelinci adalah hewan nokturnal yang bisa menjadi pedaging juga dan bisa dipelihara oleh orang-orang yang hobi memelihara ternak. Tapi untuk demikian kami menargetkan untuk tidak hanya pedaging kelak, tapi juga sebagai hewan hias. Makanya kita masih sedikit ya, stoknya masih sedikit, jadi belum bisa dijual belikan. Tapi kedepannya di part-part yang akan datang ya, kita akan lebih berevolusi dan lebih memodernkan kandang ini menjadi kandang yang berbasis sistem IoT.